Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita, dan kemurahan serta kebajikannya yang terus mengikuti di sepanjang umur hidup. Kita datang bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan, karena segala hal yang baik mengalir dari tahta kasih karunia Tuhan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat hari baru penuh berkat, kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Bersyukur buat kasih setia, buat kemurahan dan kebajikan di sepanjang hari-hari hidup. Sebab Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Engkau selalu baik, selamanya Engkau baik. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali mari katakan, sangat indah bersamamu, sangat indah berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, yang bahagiaku ada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa,
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhayal mengingatmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Amin. Berada pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Dia dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Ku sayang dia dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih menikmati kasih dan anugerah-Mu, menikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami, menikmati penyertaan-Mu, menikmati perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami menyembah, kami menyembah,
meninggikan namamu di hadiratmu. Sungguh indah hadiratmu, kami nikmati namanya, sejahteramu, menikmati kasihmu, menikmati kuasamu, menikmati sukacita berlimpah dalam hadiratmu. Ada kekuatan baru yang terus Engkau beri bagi kami dalam hadirat-Mu. Sebab mengalir kasih dan kuasa dari tahta kasih karunia-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kami memuji, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami menyembah. Indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami puji, kami sembah. Sebab Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Oh, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu.
Kami tinggikan Engkau. Kami angkat Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, diagung. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Semuanya kami dapat daripada-Mu. Engkau sumber yang tak terbatas bagi kami. Sebab kami mau terus melekat kepada-Mu, berakar semakin dalam di dalam-Mu. Ya, kami mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Memahami kasih-Mu, sekalipun panjang, lebar, tinggi, dan dalam, akan melampaui segala pengetahuan. Bahwa kami lebih mengenal-Mu, melekat erat pada-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam-Mu kami dapatkan segalanya. Sebab hanya Engkaulah segala-galanya. Engkau lebih dari siapapun. Engkau lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Engkau yang sangat berarti bagi kami. Kami bersyukur Engkau memiliki hidup kami. Sebab kami hidup, tapi bukan lagi kami yang hidup.
melainkan Engkau Yesus yang hidup di dalam kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau, sebab Kau layak dipuji, layak disembah, ditinggikan selamanya. Sebab Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjagai hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut, ya. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertai dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesus. Kau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertai. Amin. Dalam-Mu, damai-Ku dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh
dalammu, Yesusku, dalammu, dalammu, ya damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesusku, dalammu, Yesusku, dalammu, Yesusku. Hanya di dalam-Mu Tuhan, kami nikmati segala yang terbaik dalam hidup kami. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, pertolongan, jawaban, dan segala yang kami perlu. Kami didapatkan di dalam Engkau dengan limpah. Suatu kami bersyukur dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu yang berdaulat penuh atas hidup kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Hari ini kita sampai di Kitab Ayub di pasal yang ke-33, masih mengenai pendapat atau komentar dari teman yang lain daripada Ayub, yaitu Elihu. Ya, kita akan bacakan. Yang hari ini temanya adalah tentang bahwa Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Ayat yang pertama, akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku, bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tidak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Ayat yang ke-8. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku, ia menganggap aku sebagai musuhnya, ia memasukkan kakiku ke dalam pasung, ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada
maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1.000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku, diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Ya, ini adalah komentar atau pendapat daripada sahabat lain daripada Ayub, yaitu Elihu, ya, yang dengan sangat percaya diri, ya, dia menasihati Ayub, yang selama ini kita tahu dari pasal-pasal sebelumnya dia belum kelihatan dan hanya dia memperhatikan saja, dan sekarang giliran dia bicara mengeluarkan pendapatnya, ya. Dalam Ayub 33 ini kita melihat temanya adalah bahwa Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara, ya. Bisa kita lihat di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-22, ya. Poinnya di ayat-ayat tersebut bahwa di mana Allah punya begitu banyak cara, ya. Bisa dikatakan bahwa Allah sangat kreatif, ya, untuk menyatakan hikmatnya, untuk menyatakan rencananya dan kehendaknya kepada kita, umatnya, ya, dengan berbagai-bagai cara. Tapi sayangnya, ya, kebanyakan dari kita, dari umatnya, dari manusia itu tidak memperhatikan apa yang sedang Allah nyatakan lewat berbagai-bagai cara tersebut. Ya. Salah satu di ayat-ayat ini dikemukakan bahwa Allah bisa berbicara kepada kita, menyampaikan hikmatnya, menyampaikan rencananya adalah lewat mimpi, ya. Nah, kita tahu ini sudah secara umum kita ketahui, ya, di Alkitab juga banyak contoh, ya, bagaimana orang Majus mendapat mimpi untuk pulang lewat jalan lain, ya, sehingga mereka selamat. Bagaimana Yusuf mendapatkan mimpi tentang masa depan yang akan dialaminya, ya. Jadi Allah bisa berbicara lewat hal-hal tersebut, ya. Di sini juga dijelaskan oleh Elihu, ya, salah satu yang sering dipakai Tuhan untuk menyatakan hikmatnya, menyatakan rencananya, dan menyatakan kehendaknya kepada kita adalah lewat penderitaan, ya. Kalau di sini kita lihat lewat salah satunya misalnya lewat sakit penyakit, ya, di mana dijelaskan, ya, penderitaan yang dialami di tempat tidur dikatakan. Kemungkinan besar itu maksudnya adalah lewat sakit penyakit, ya, di mana dia berbicara tentang kalau saya tangkap tentang kesakitan pada tulang-tulangnya atau nyeri kita bilang, ya, di mana nafsu makannya juga hilang, ya, atau daging-dagingnya atau ototnya mengalami penyusutan, ya. Kalau di dalam
ilmu medis dikatakan istilahnya ini adalah sarkopenia ya, mengalami kehilangan massa otot ya, atau mungkin di situ juga disebutkan bagaimana eh, nyawanya hampir mendekati liang kubur ya. Jadi penderitaan-penderitaan yang dialami lewat beberapa penyakit yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita ya. Nasihat dari Elihu ini ya, poinnya adalah ingin menyatakan bahwa eh, penderitaan-penderitaan yang berat yang dialami oleh Ayub itu haruslah dipandang sebagai salah satu cara Tuhan untuk dapat berkomunikasi, menyatakan kehendaknya atau menyatakan kedaulatannya, menyatakan hikmatnya, dan menyatakan kekuasaannya kepada Ayub pada waktu itu ya. Hanya saja menurut Elihu, Ayub tidak begitu peka terhadap hal itu ya. Sehingga Elihu berpendapat bahwa Ayub tidak belajar atau tidak berespon benar dengan apa yang sedang dialaminya ya. Jadi aplikasinya bagi kita apa ya? Tentu kita belajar dari perikop ini atau dari pasal ini ya, bahwa sekali lagi kita diingatkan bahwa penting sekali untuk kita belajar respon benar ya di dalam menghadapi segala kesulitan, segala penderitaan ya. Bagaimana kita bisa berespon benar di dalam menghadapi kesulitan atau di dalam menghadapi penderitaan? Tentu dasarnya adalah pemahaman akan kebenaran bahwa lewat penderitaan ya seseorang atau kita bisa mengalami Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita mengerti prinsip ini ya, tentu kita eh, bisa selalu respon benar terhadap apapun yang terjadi, terhadap penderitaan atau terhadap kesulitan atau mungkin terhadap sakit penyakit yang kita alami di dalam kehidupan kita ya. Karena apa? Karena di dalam penderitaan sering sekali ada hikmat yang bisa kita terima ya. Sering sekali di dalam penderitaan kita memiliki dorongan untuk mengalami ketergantungan yang penuh ya terhadap kuasa Tuhan ya. Kapan itu bisa terjadi? Ketika justru kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami mungkin sakit penyakit di dalam kehidupan kita ya. Beda halnya kalau kita sedang diberkati, kalau kita sedang hidupnya baik-baik saja ya. Dorongan untuk mengalami atau memiliki ketergantungan kepada kekuatan Tuhan atau kepada kekuasaan Tuhan itu beda rasanya kalau kita sedang mengalami penderitaan atau kesulitan. Nah, kita tahu kemarin juga pernah saya singgung sedikit ya bahwa Tuhan tidak memberikan penyakit kepada kita karena kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan Maha Pengasih ya. Dia tidak berubah-ubah kepribadiannya, kadang memberikan berkat, kadang memberikan kesulitan ya. Tapi sering sekali Tuhan mengizinkan ya. Tuhan yang Maha Pengasih itu mengizinkan kita untuk mengalami katakanlah penderitaan seperti penyakit ya untuk menghampiri hidup kita, bukan karena itu diberikan Tuhan, tapi supaya kita belajar bahwa ada apa namanya, ada batas-batas yang harus kita jaga, yang tidak bisa kita langgar ya. Misalnya di dalam hal kesehatan kita perlu jaga makan, kita perlu jaga pola hidup kita perlu jaga pola tidur kita. Kalau itu kita langgar, maka tentu saja beberapa penyakit bisa datang kepada kita. Dan Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita belajar kembali kepada pola hidup yang benar. Ya. Jadi poinnya bukan Tuhan yang memberikan penyakit, tetapi Tuhan izinkan itu supaya kita bisa belajar sesuatu dari situ sehingga kita boleh kembali kepada pola hidup atau kehidupan yang benar. Jadi apa intinya ya? Intinya pesannya kepada kita pada pagi ini adalah bahwa Tuhan selalu ingin berkomunikasi kepada kita lewat pengalaman-pengalaman hidup yang nyata di dalam kehidupan kita ya. Bahwa selalu ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai ya. Semoga
kita bisa memiliki kepekaan dan belajar banyak hal dari apa yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Karena bisa saja di situ ada hikmat Tuhan yang sedang Tuhan sampaikan kepada kita, biarlah kita peka terhadapnya sehingga goalnya apa? Goalnya adalah kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa, semakin menyerupai Kristus. Ya, saya akan tutup dengan ayat di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Jadi itu goalnya kepada kita. Mari kita sekali lagi respon benar terhadap setiap pengalaman-pengalaman hidup yang nyata dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bisa berbicara dengan banyak cara, dengan banyak hal, sehingga kita memperoleh hikmat dan semakin bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman-Nya, buat apa yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Poin pentingnya dari apa yang Pak Ramli sampaikan. Terus kita memiliki respon benar, memahami maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap peristiwa dan kejadian. Makanya kalau 2 bulan ini tema kita adalah berakar dalam kasih Kristus, mari terus kita semakin dalam berakar dalam kasih Kristus, memahami kasih Kristus sekalipun panjang, lebar, tinggi, dalam, melampaui pengetahuan, sehingga kita mengerti dan kita bisa mensyukuri seperti ayat yang terakhir Pak Ramli tadi katakan, sekalipun ada berbagai-bagai macam persoalan, pencobaan yang kita alami, tapi kita percaya bahwa tujuan dari itu semua adalah kebaikan. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, kembali berbicara tentang Elihu yang ingin saya tambahkan, selain dari apa yang sudah kita belajar kemarin, apa bedanya Elihu dengan sahabat-sahabat sebelumnya? Nah, di pasal ini kita belajar ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sedang mengalami situasi-situasi yang secara daging itu sulit, yang terkadang sulit dimengerti, dipahami oleh orang itu sendiri, mengapa hal itu harus terjadi, dan tentu kita harus belajar seperti yang kemarin kita sudah belajar bagaimana Elihu menahan diri untuk tidak bersegera berkata-kata, memperhatikan, mengamati semua perkataan. Dan tentu hari ini kita juga belajar, paling tidak ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, selain dari apa yang Pak Ramli tadi tentu sudah sampaikan, itu untuk kita, untuk memiliki respon benar. Nah, ini yang ingin saya tambahkan adalah kalau kita di posisi seperti Elihu, kita mengkonseling atau datang menasehati orang. Nah, 2 hal yang saya dapat hari ini adalah seperti apa yang dikatakan oleh Elihu di dalam ayatnya yang kelima mulai. Jadi yang pertama yang juga harus kita lakukan adalah mensejajarkan diri kita dengan orang tersebut. Jadi sudah. Jadi mensejajarkan diri kita dengan orang tersebut, jangan merasa lebih tinggi dari orang tersebut, sehingga orang tidak merasa terintimidasi, orang tidak merasa terhakimi. Nah, itu hal yang pertama yang harus kita berikan, rasa aman. Kita mensejajarkan diri dengan orang tersebut. Nah, yang kedua, kita nggak fokus menyerang pada orangnya. Tapi seperti apa yang Elihu sampaikan, justru Elihu menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang Tuhannya dari sisi Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan dengan peristiwa dan kejadian yang Tuhan izinkan. Sehingga fokus pembicaraan itu mengingatkan, mengarahkan orang itu kepada Tuhan, tentang Tuhan. Jadi bukan fokus kepada orang itu dengan masalahnya,
terus menyalahkan, enggak. Jadi sehingga seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, membuat orang itu untuk diingatkan untuk memiliki respon yang benar atas apa yang Tuhan izinkan sedang terjadi. Mengingatkan, oh melalui peristiwa ini Tuhan sedang mau ngomong dengan engkau. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, ingin mengajar sesuatu. Jadi fokusnya tentang Tuhan, bukan menyerang kondisi keadaan orang. Karena sekali lagi ketika orang sedang terluka, kalau kita fokus dengan lukanya yang kita korek habis-habisan, tanpa mengajarkan maksud dan tujuan dari kenapa hal itu terjadi, ya itu tadi orang akan jadi sangat sensi. Tapi jadi sekali lagi dari apa yang Elihu sampaikan beberapa pasal ini, kita tentu dapat pembelajaran ilmu berkomunikasi selain dari apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi dua hal lagi yang saya tambahkan pagi hari ini yaitu biasakan untuk mensejajarkan diri kita dengan orang ketika kita berkomunikasi. Dan yang kedua, komunikasinya adalah ingatkan kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan dan apa yang Tuhan mau lakukan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Ya, sekali lagi, kalau kita ada di posisi yang dinasehati, ya kita belajar seperti apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, untuk kita terus belajar memiliki respon yang benar di dalam setiap peristiwa dan kejadian. Makanya sekali lagi, butuh orang yang mengingatkan kita tentang Tuhan, bukan mengingatkan, bahkan mengintimidasi tentang masalah kita terus-menerus, sehingga kita semakin merasa terpojok, semakin merasa tertekan. Makanya tadi Elihu katakan, jangan tertekan, jangan merasa berat, aku ini sama dengan kamu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami sembah, kami puja, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur atas segala pertolongan, pelindungan, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu pada kami semua, suami istri, anak-anak, cucu menantu, serta yang mengendara dengan kami. Engkau urapi, Engkau berkati setiap kami, ya Tuhan, supaya kami tetap setia padamu, ya Tuhan Yesus. Kami juga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, ya Tuhan Yesus. Di dalam setiap kehidupan kami, bahkan Engkau sudah berikan kami kekuatan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini, kami bisa bersuka cita sama-sama, ya Tuhan, mengikuti firman-Mu di kolam ini, ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebelum kami naikkan setiap doa dan permohonan kami, terlebih dahulu Engkau ampuni segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami, bahkan Engkau sucikan hati dan pikiran kami, ya Tuhan Yesus, supaya kami layak di hadapan-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, ya Tuhan, kami sudah sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama Engkau. Semoga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus, dan kami juga sama-sama sharing kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Semua firman yang telah kami dengar, ya Tuhan, boleh menerima dan dapat kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Dan apapun masalah kami, ya Tuhan, kami tetap andalkan Engkau dalam segala keadaan, ya Tuhan Yesus. Kami juga semakin hari semakin tumbuh lebih dewasa, ya Tuhan, dan selalu respon benar, ya Tuhan, dalam setiap kejadian yang kami alami. Karena kami percaya Tuhan turut bekerja, Tuhan, untuk datangkan kebaikan bagi kami semua. Demikian hamba-Mu, Dr. Ramli, yang sudah membagikan firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Engkau urapi, Engkau berkati, ya Tuhan. Juga Engkau semakin pakai Dr. Pak Ramli semakin hari semakin heran, dan semakin mendatangkan berkat-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar Bungo dan sekitarnya, Tuhan Yesus. Dan juga Engkau tambah-tambahkan kapasitas dalam pelayanannya, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, juga Engkau berikan kekuatan kesehatannya, Tuhan Yesus. Demikian juga, ya Tuhan, istri dan anak-anaknya, Tuhan, juga Engkau berkati. Juga Engkau berkati cita-cita anaknya, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Quran Beyond, ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati, ya Tuhan, apabila ada setiap pergumulan, persoalan, Engkau selalu ada memberikan solusi jalan keluar yang terbaik bagi kami semua, ya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi berkat dan memberkati orang-orang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan kami lakukan sepanjang hari ini,
boleh selalu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Apabila ada teman dalam grup kerandu yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang kuasa bilurnya Tuhan Yesus, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan kota Jambi dan sekitarnya Tuhan. Kau berikan keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga doa sepakat ya Tuhan buat keluarga Bapak Setiawan dan keluarga Pak Siregar dan Ibu Benti ya Tuhan Yesus. Dan keluarga besarnya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, ketabahan. Bahkan Tuhan Yesus berikan roh penghiburan yang sejati buat keluarga yang ditinggalkan oleh istrinya Bapak Setiawan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan Yesus. Buat adik ke-6 dari Ibu Merianti yang bernama Setiawan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah tubuh roh jiwanya, supaya dia kembali ke kasih yang mula-mula, dan tetap percaya, dan mau datang kepada Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, dan pemerintahannya. Engkau berkati ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, dari kota sampai ke pedesaan sekalipun, supaya tetap aman, damai buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin mulai dari pusat, presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya. Demikian pemerintahan daerah ya Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW. Kau beri roh takwakan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya ya Tuhan mereka menjalankan visi misi yang benar untuk kemajuan seluruh Indonesia ya Tuhan. Demikian ya Tuhan presiden, wakil presiden yang terpilih, Engkau berikan visi misi yang benar untuk kemajuan rakyat Indonesia. Indonesia lebih maju, Indonesia lebih hebat. Indonesia bisa diakui seluruh dunia di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk kemajuan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia ya Tuhan. Kau curahkan supaya umat Kristiani ya Tuhan Yesus dapat bebas beribadah ya Tuhan dimanapun kami berada. Supaya Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan, supaya Tuhan setiap lutut, setiap lidah mengaku Engkau Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami naikkan doa kepada Engkau ya Tuhan, hasil bumi dan hasil alam Indonesia Engkau berkati supaya dapat dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami juga ya Tuhan berdoa ya Tuhan untuk seluruh Indonesia ya Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan Yesus supaya Indonesia ya Tuhan. Ada kuasa-Mu ya Tuhan, Indonesia semakin banyak jiwa-jiwa datang menyembah muliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan nama-Mu dipermuliakan di Indonesia ya Tuhan. Dari kota sampai ke pedesaan sekalipun ya Tuhan. Nama-Mu senantiasa dimuliakan dan senantiasa semakin banyak jiwa-jiwa datang menyembah muliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu buat hari ini, buat persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, orang-orang percaya. Kami bersyukur, kami telah menaikkan hormat, pujian, pengagungan kami, dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk selalu respon benar dalam kehidupan kami, dalam segala apapun yang terjadi, dalam segala pengalaman hidup yang kami alami, karena kami tahu ada hikmat Tuhan, ada pelajaran yang Tuhan sediakan di balik semuanya itu. Ajar juga kami Tuhan untuk ketika kami mengkonseling seseorang di dalam hidup kami Tuhan, ajar kami untuk menempatkan diri sama dengan orang yang kami konseling, orang yang sedang kami mentor Tuhan. Kami tidak menggurui, kami tidak mengajari, tapi menempatkan diri kami sama sehingga menimbulkan rasa aman dalam diri mereka. Ajar juga kami untuk mengingatkan mereka tentang Engkau, bukan fokus kepada persoalan
dan kesulitan ataupun dengan penderitaan mereka, sehingga mereka boleh mengingat Tuhan dan memperoleh kekuatan di dalam setiap permasalahan mereka. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Apa yang sudah kami dengar pada hari ini kami mau praktekkan dalam hidup kami, di dalam apapun yang sedang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan, sehingga Tuhan boleh membuatnya senantiasa berhasil. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama Pak. Udah sehat Pak? Iya, ini masih terus batuknya lama, tapi puji Tuhan kemarin udah di ronsen.